Saya punya saudara sekarang sudah sakitnya sangat keras. Tapi selama dia berobat itu selalu ke tempat dukun. Sebenarnya sekarang saya bilang sama saudara saya lain suruh ngajak-ngajak istighfar, tapi dia tidak mau. Bagaimana Pak Ustadz hukumnya? Jalan keluarnya bagaimana Pak Ustadz? Iya. Barakallahu fiik. Jadi sakit-sakitan berobatnya ke dukun ya. Waduh, nggak boleh. Kata Nabi SAW, man ata'arrafan aw kahinan fasa'alahu an syai' lam tuqbal lahu salatun arba'ina lailah. Barang siapa mendatangi dukun, datang ke dukun atau paranormal, bertanya sesuatu kepadanya hal-hal yang gaib, maka tidak diterima salatnya selama 40 hari. 40 hari salat gak diterima. Itu kalau salat. Kadang-kadang ada juga orang nggak sholat, nggak keterima. Oh baguslah, saya juga nggak sholat kok. Mungkin begitu jawabannya. Bagi orang yang tidak sholat, kamu nggak diterima loh 40 hari. Ya baguslah, saya juga nggak sholat. Ya, kadang-kadang mereka ada yang berani mengatakan kalimat seperti itu ya. Dan itu kalau datang bertanya. Tapi kalau datang bertanya dan membenarkan apa yang dikatakan oleh dukun, kata Nabi, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka sungguh dia telah kufur kepada apa yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi coba nasihati, dakwahi, perbaiki dan doakan orang tersebut ya. Kamu sakit ini kan terjadi dengan izin Allah. Bisa jadi ini teguran, bisa jadi ini peringatan, ya bisa jadi ini hukuman agar kamu tuh kembali bertauhid, kembali ya beribadah kepada Allah dengan benar. Jangan melakukan perbuatan dosa terus-menerus. Ya, kita nggak tahu bagaimanakah hukuman yang Allah berikan kepada manusia. Bisa jadi sakit itu pun bisa jadi sebagai hukuman. Yang jelas, semua apapun yang menimpa kita ini terjadi dengan izin Allah. Ya, coba kita evaluasi. Terkadang bukan karena dosa, Bu, Bapak. Seperti Rasulullah kan. Rasulullah itu pernah mendapatkan musibah? Pernah. Apakah musibah yang tertimpa kepada Rasul itu sebagai akibat dari dosa-dosa beliau? Bukan. Itu namanya ujian. Allah timpakan adanya musibah, tapi bukan akibat dari dosa. Akibat dari ujian. Allah ingin mengangkat derajat seseorang. Tuh. Rasul ketika akan mati, begitu berat proses sakaratul mautnya. Lebih berat dibandingkan manusia biasa. Kenapa beliau seperti ini? Kan sudah jelas gak ada dosa sama sekali. Allah berikan beliau musibah berat ketika kondisi sakaratul maut agar beliau semakin tinggi derajatnya di sisi Allah. Nah, coba didakwahi teman tadi atau saudara yang masih berobat sama ke dukun ya, kasih tahu tidak diterima sholat selama 40 hari atau nanti bisa dianggap kufur loh kalau dia mengakui membenarkan apa yang disebutkan oleh dukun. Yang jelas dukun itu adalah syaitan berbentuk manusia. Karena setan terbagi dua, ada setan dari jenis manusia, ada setan dari jenis jin. Namanya sama, istilahnya syaitan yang ingkar, kufur, durhaka kepada Allah. Ya, maka coba diberikan penjelasan dengan lisan, dengan tulisan, atau kalau nggak mempan, tolong datangkan orang lain yang mungkin dianggapnya lebih dia segani, barangkali mungkin dia lebih yakini apa yang disampaikan oleh orang lain. Barangkali kadang-kadang hidayah itu datang dengan sebab yang banyak. Mungkin kita ngomong nggak didengar, itu begitu orang lain dengar dia. Sama memperbaiki suami kan, misalnya contoh suami diperbaiki sama istri, mas begini-gini nggak mau dengar, kasih tahu begini-gini nggak mau dengar, berkali-kali, berhari-hari, berbulan-bulan. Begitu temannya yang ngomong, berubah dia. Bisa kan? Kita nggak tahu nih hidayah, temannya yang ngomong atau mungkin ustadznya yang berbicara. Kalau istri bicara nggak didengar, kamu siapa? Kamu kan di bawah saya. Ya, yang kasih duit siapa? Saya. Pemimpinnya siapa? Saya. Tapi begitu ustadz yang bicara, maka coba dengan berbagai macam cara. Ya, mungkin dengan teman tadi, mungkin ada saudaranya yang lebih dia segani, mungkin juga ada seorang ustadz yang bisa mendakwahi. Di samping itu tetap kita mendoakannya terus-menerus. Ya, wallahu a'lam bishawab.